Kakak bang, sorry bang, Pak Yudi, sesama jalan Pak Yudi. Biar apa gambarnya? Ah ya, berdua. Oh, ya, oke, jalan bang. Bisa ketemu dengan Humas ya, Dek? Sudah istirahat. Kan pun lagi ada acara pertandingan. Mungkin nanti lah. Oke, makasih ya. Ya. Oh iya, siap. Baik, dapat kami jelaskan, kami selaku dari DPP LSM Berisai yang saat ini diberikan kuasa untuk mengurus permasalahan kasus permasalahan tanah milik saudari Indriani Mok dan kawan-kawan, yang mana lokasi tanah tersebut dijadikan objek yang rencana mau dilakukan konstatering dan eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Siak, yang mana yang sesungguhnya dalam putusan yang menjadi dalam isi putusan bahwa itu adalah seharusnya adalah PT Karya Dayun, akan tetapi kan PT Karya Dayun kan tidak berada di lokasi yang rencana mau dilakukan konstatering dan eksekusi tersebut, sehingga kami selaku pihak yang dipercaya atau dikuasakan dari Indriani Mok dan kawan-kawan secara tegas kami akan melakukan perlawanan dan menolak terhadap rencana konstatering dan eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Siak. Alasan penolakan ini apa bang? Ya, di antaranya alasan penolakan yang kami lakukan, yang pertama bahwa instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Pertanahan Kabupaten Siak sudah jelas-jelas memberikan surat yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Siak bahwa di lokasi yang akan dilakukan konstatering dan eksekusi itu tidak ada nama PT Karya Dayun. Yang ada itu adalah lahan atau tanah perkebunan milik orang perorangan yang telah memiliki legalitas berupa sertifikat hak milik yang sah dan diakui oleh negara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa terdapat putusan PT UN ya dari perwakilan dari pemilik tanah atau lahan di lokasi yang juga menjadi objek untuk konstatering dan eksekusi, itu menyatakan bahwa legalitas milik PT DSI selaku pemohon eksekusi itu telah dinyatakan tidak berlaku. Itu yang yang kedua kan. Terus yang ketiga, bahwa dari pemilik tanah atau lahan yang saat ini diwakili oleh salah satu pemilik sertifikat telah mengajukan permohonan gugatan peninjauan kembali, sehingga dalam hal ini ya kami minta kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Siak untuk dapat menghormati dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Itu diantaranya. Tetap karena kita beberapa hari yang lalu sudah mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Siak ya kan, untuk tidak melakukan konstatering dan eksekusi di lokasi tanah yang memang bukan dalam isi dalam putusan gitu kan. Karena ini seandainya itu masih tetap dilaksanakan, sehingga kami dari DPP LSM Berisai bersama jajaran masyarakat selaku pemilik lahan atau tanah dan simpatisan siap untuk melakukan penolakan, dan kami akan turun bersama kurang lebih 1.500 orang yang hari ini juga nanti kami akan membuat pemberitahuan resmi ke Polres Siak. Terkait dengan ya, ini kan seharusnya kan menjadi catatan khusus lah bagi penjelasan yang jelas lah ya, dan dia harus seyogyanya sesuai dengan SOP kan harus melibatkan
satu Jangan cek gitu. Kalau ada yang minta memang kapan? Kan dia kan baru nih. Nah, informasinya negosiasi harga lagi. Ini dari mana ini? Cek ke sini. Ini hari Rabu dapat. Janjian sholat Jumat sekarang. Enggak lagi. Iya. Ketemu Panitra. Satu, dua, tiga, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sebagai apa, Bu? Saya Humas Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Oke. Tadi Bapak apa? Nama saya Pak Sumesno selaku panitera. Berarti nanti Sumisno. Bapak yang menjadi Kalau untuk surat tadi seperti sudah disampaikan oleh panitera kami bahwa pengadilan sampai dengan saat ini belum pernah menerima surat tersebut yang dimaksud oleh saudara seperti itu. Jadi kami tidak bisa mengomentari hal yang tidak kami ketahui seperti itu. Bu, ada surat masuk untuk permohonan ditunda eksekusi ada berapa kali kalau nggak salah dari masyarakat yaitu perwakilan dari LSM. Apakah sudah diproses atau seperti apa, Bu? Surat sudah kami terima, Pak. Sudah kami baca, kemudian sudah kami berkoordinasi juga secara internal, Pak. Seperti itu. Cuma namanya eksekusi tetap saja karena di sini sudah putusan sudah BHT. Putusan ini adalah mahkotanya pengadilan. Jadi kita semua sebetulnya kan harus menghargai putusan yang telah BHT ya. Jadi eksekusi tetap dilaksanakan sesuai rencana. Jadi tanggapan surat tersebut gimana, Bu, dari PN sendiri? Tanggapan surat tetap saja untuk pihak-pihak yang merasa memiliki tanah di objek tersebut, ya bisa menempuh upaya hukum seperti yang telah dijelaskan tadi. Kami selalu terbuka untuk upaya hukum apapun, kami selalu terbuka. Yang penting semuanya normatif seperti itu. Ada lagi? Untuk eksekusinya kan nanti akan direncanakan insya Allah tanggal 3 ya. Kalau untuk objeknya itu bisa lebih jelas lagi, lebih teknis lagi dijelaskan oleh Pak Panitra kami ya. Objek. Ini yang ngomong siapa, Bapak? Iya, Pak. Terima kasih. Mengenai nanti objek itu yang menyatakan dari pihak BPN belum jelas itu kepastiannya karena kami kan dalam hal ini kita pihak pengadilan telah mengikuti putusan MA yang telah BHT. Jadi kami hanya melaksanakan putusan yang isinya itu menjelaskan hanya untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap tanah luasnya lebih kurang 1.300 hektar. Di situ disebutkan juga dengan alasan pihak pemohon harus menyerahkan uang pengganti tanaman yang sudah ditanam sebesar 26 miliar. Jadi sekarang uang itu sudah dititipkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Siak. Jadi mengenai menurut keterangan dari pihak BPN sudah menyurati ke pengadilan beberapa kali. Sepengetahuan kami dengan jurusita menindaklanjuti surat itu belum pernah BPN menyurati. Tetapi kami pihak pengadilan pernah meminta kepada BPN tentang juru ukur. Untuk juru ukur pernah kami mintakan dengan tujuan untuk melaksanakan eksekusi juru ukur, Pak ya. Tetapi dari pihak BPN saya baca suratnya itu pihak BPN belum bisa menjelaskan atau menyerahkan orangnya untuk menunjuk orangnya untuk melakukan juru ukur. Sehingga pihak pengadilan tetap menyurati dan BPN memberi kemarin meminta dari merekomendasi pada KJS KB atau kadaster untuk melaksanakan pencocokan atau sharing terhadap lahan yang akan dilaksanakan eksekusi tepatnya antara pihak DSI dan Karadayun. Jadi mengenai perlu diklarifikasi mengenai BPN menyatakan ada menyurati pengadilan
sepengetahuan kami dari pengadilan belum pernah ada. Cuman kami pernah menyurati BPN sebanyak 3 kali, hanya meminta untuk penunjukan juru ukur, itu aja Pak dari kami. Nah, itu Pak ya, untuk mengklarifikasi keterangan dari yang tadi rekan-rekan pers katakan sudah pernah menyurati Pak, itu ya yang bisa dapat kami jelaskan Pak ya. Kalau objek yang dieksekusi itu di kilometer berapa Pak? Yang dieksekusi yang di kilometer berapa? Kalau menurut kami yang kami dari putusan MA itu yang sudah PK, kami tetap putusan menyatakan di kilometer 8. Kilometer 8. Tidak ada menyebutkan nama jalan atau nama tanah. Kami hanya berpegang pada putusan MA. Jadi kami hanya berpegang pada putusan MA. Jadi kita tidak boleh mengintervensi atau menambah atau mengurangi sesuatu putusan. Tetap itu putusan isi kilometer 8 itulah kami jalankan Pak, itu Pak. Tapi menurut informasi di lapangan yang akan rencananya di kilometer 11 Pak. Artinya kan di luar objek Pak, objek perkara. Kalau selama ini kami belum pernah ada menyatakan kepada pihak mana untuk kilometer 11. Kami hanya meminta kepada bantuan pengamanan untuk pelaksanaannya, kami tetap pada kilometer 8 saja. Kalau kilometer 11 kami belum ada menyatakan hal itu. Cuman beberapa dari pihak kepolisian menyatakan di mana untuk pelaksanaan yang untuk titik awal atau titik temunya itu. Tapi kami tetap berpegang pada kilometer 8, gitu Pak. Kalau mereka melakukan upaya hukum, misalnya kami tadi melihat dokumen mereka dengan PK, apakah masih tetap eksekusi? Gini Pak, PK ini seyogianya PK itu tidak menghalangi eksekusi. Tidak menghalangi eksekusi PK. Tetapi di PK itu nanti akan dilihat sampai sejauh mana peranan atau PK dia tersebut nanti akan ditindaklanjuti oleh hakim dari yang PK ini. PK hakim majelis hakim yang ngapai PK nanti Pak itu. Pak, terkait dengan lahan yang katanya itu milik PT Karya Dayun ya. Sementara ada laporan bahwa itu adalah lahan bukan milik PT Karya Dayun, itu adalah lahan milik warga yang bersertifikat. Bagaimana tuh Pak? Karena di dalam peraturan SEMA nomor 2 tahun 1962 itu menyatakan bahwa lahan orang per orang atau yang bersertifikat tidak bisa dieksekusi. Biar kami bantu jelaskan, kalau secara normatif bahwa untuk pihak ketiga atau pihak lain yang merasa tanahnya akan dieksekusi tanpa dia dilibatkan sebagai pihak, itu bisa mengajukan upaya hukum ya, nanti bisa mengajukan upaya hukum terhadap eksekusi, namanya bantahan gitu. Kami Panitia Negeri Saksi Indra Pura selalu terbuka untuk pihak siapa saja yang merasa dirinya memiliki tanah di lokasi tersebut untuk mengajukan upaya hukum. Seperti itu. Tapi kalau mereka sudah mengajukan upaya hukum, eksekusi tetap jalan juga? Tetap dilakukan. Tapi untuk apa gunanya upaya hukum pengadilan menyarankan seperti itu Bu? Ya, itu gunanya karena kan nanti akan memulai proses pembuktian lagi gitu loh Pak. Jadi tidak menunda proses eksekusi gitu. Apakah pihak keamanan sudah diinformasikan Bu? Sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Apa jawaban kepolisian Bu? Siap untuk mengawal pelaksanaan putusan pengadilan, karena kan kita sebagai negara hukum kita tetap harus menghormati putusan pengadilan, apalagi ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap seperti itu ya. Itu rencana eksekusinya itu tanggal berapa Bu? Eksekusinya rencananya insya Allah akan dilaksanakan tanggal 3 Agustus. Jam? Pukulnya Titik kumpul di Pengadilan Negeri Siak sekitar lebih kurang pukul 7 pagi. Titik kumpul. Kami juga mendengar informasi bahwa Ibu Mariana itu datang ke tempat ini menemui pihak pengadilan bukan ketua, diduga ya, kita nggak tahu juga dengan informasi. Setelah itu baru ada surat untuk eksekusi. Gimana itu? kalau untuk itu kan bukan hanya Ibu Mariana ya, semua pihak yang terlibat dalam eksekusi ini memang diundang untuk hadir untuk rapat koordinasi ya. Termasuk orang ini juga orang dari kan pemohon Pak. Pemohon eksekusi. Termohon tidak. Ya, pemohon eksekusi, kemudian pihak keamanan juga dipanggil Pak. Itu kan untuk koordinasi saja. Iya. Tidak ada agenda lain selain koordinasi. Tadi Ibu menyatakan bahwasanya ada upaya hukum. Nah, ketika masyarakat menempuh upaya hukum, apakah kata Ibu eksekusi tetap jalan? Kalau seandainya upaya hukum mereka menang, bagaimana dari pengadilan sendiri melakukan eksekusi? Jika upaya hukum menang, kemudian ternyata sudah dieksekusi, itu nanti sudah diatur juga dalam pedoman eksekusi ya. Jadi bisa nanti ada penggantian. Saya kalau nggak salah penggantian ya Pak ya. Artinya panitera bertanggung jawab dengan hal ini Bu ya? Bukan hanya panitera, itu kan pengadilan. Pengadilan PN bertanggung jawab ya? Iya. Kami ada baca surat loh dari BPN